512-00027, kelas A2 Pendidikan Matematika, semester 3 Universitas Islam Nusantara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika terkait topik penjumlahan bilangan pecahan. Oke teman-teman, jadi di sini ada 6 buah warna kertas lipat dengan warna yang berbeda. Dari ke-6 warna ini memiliki jumlah pecahan yang berbeda pula. Pada warna pertama yang berwarna putih ini bernilai 1, kemudian pada kertas lipat yang berwarna biru ini bernilai 1/2, dan kertas lipat yang berwarna pink bernilai 1/3, kertas lipat yang berwarna merah bernilai 1/4, dan kertas lipat yang berwarna hijau bernilai 1/5, dan yang terakhir kertas lipat yang berwarna kuning bernilai 1/6. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Pada soal yang pertama, 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Sekarang kita buktikan kenapa hasilnya 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Kita pindahkan 1/6 ke sebelah sini, kemudian ditambahkan lagi 1/6 sehingga hasilnya sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 1/2. Kita buktikan ya. Sekarang kita pindahkan 1/4 ke belah sini, kemudian ditambah lagi 1/4, hasilnya adalah 1/2, sama. Selanjutnya pada soal yang ketiga, yaitu 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Sekarang kita buktikan dengan memindahkan 1/2 ke sebelah kanan ditambah dengan 1/2. Hasilnya adalah 1, sama dengan kertas lipat yang berwarna putih. Sekian media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction, yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractus, yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Namun, secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A/B, dengan definisi bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Tahukah kalian terdapat berapa jenis dalam bilangan pecahan? Nah, jadi bilangan pecahan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi 2 macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pada pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalnya, diketahui sebuah bilangan pecahan A/B. Jika A lebih kecil dari B, maka disebut pecahan sejati. Namun, jika A lebih besar dari B, disebut pecahan tidak sejati. Contoh dalam pecahan sejati yaitu 3/7. Dengan 3 lebih kecil dari 7. Kemudian pecahan tidak sejati contohnya 9/2, yaitu 9 lebih besar dari 2. Kemudian jenis yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porografit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, pada pecahan campuran dapat disimbolkan sebagai C/A/B
dengan C adalah bilangan bulat, A sebagai pembilang, dan B sebagai penyebut. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dapat dilakukan menggunakan cara porografit. Dan dapat pula mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dengan bentuk seperti C A per B sama dengan B kali C ditambah A per B. Contohnya yaitu 3 2 per 5 sama dengan 5 dikali 3 tambah 2 per 5 sama dengan 15 ditambah 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contohnya, 2 per 10 sama dengan 0,2. Kemudian, 35 per 100 sama dengan 0,35. Dan yang ketiga, 1234 per 1000 sama dengan 1,234. Kemudian, yang terakhir adalah pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya, 1 per 2 senilai dengan 4 per 8, karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 1 per 2. Selanjutnya, perbandingan bilangan pecahan. Dalam membandingkan dua atau lebih bilangan pecahan, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebut dari bilangan-bilangan pecahannya. Untuk menyamakan penyebutnya, diperlukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan yang menjadi penyebutnya. Sebagai contoh, 2 per 5 dengan 7 per 10. Nah, kita harus cari dulu KPK dari 5 dan 10. Ternyata KPK dari 5 dan 10 itu adalah 10. Nah, maka kita tulis disamakan jadi per 10. Kemudian kita bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, kemudian dikalikan dengan 2 hasilnya 4 per 10. Kemudian pada pecahan yang kedua juga sama. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya dapat dibandingkan nilainya, yang menghasilkan 4 per 10 lebih kecil dari 7 per 10. Nah, untuk yang 4 per 10 bisa diperkecil lagi menjadi 2 per 5. Selanjutnya, operasi pada bilangan pecahan. Operasi pada bilangan pecahan sebetulnya ada 4, namun yang akan dibahas di sini adalah operasi penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan tanda tambah. Nah, dalam penjumlahan bilangan pecahan juga harus memiliki penyebut yang sama. Bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilang saja. Sedangkan penjumlahan bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut-penyebutnya. Aturan yang sama pun juga ini berlaku untuk semua operasi dalam bilangan pecahan. Nah, cara menyamakan penyebutnya sama dengan menyamakan penyebut untuk perbandingan bilangan pecahan. Demikian materi mengenai bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Matematika ilmu yang menyenangkan. I